Tadung haja rinduan Nabi nusia kada rindu bah parah pada tadung parah pada tadung manusia kada rinduan Rasulullah. Nah tadung mahadangi Nabi sekali datang arainya tadung melihat Rasulullah arainya ya Allah ya tadung kayak ini kah Rasulullah nyamannya dipandang pas betis Abu Bakar nukupe langsung patuknya dipatok oleh tadung. Lalu timbul mukjizatnya Nabi kita. Nah ngarannya dipatok tadung. Ada pelajaran dulu waktu dipatok tadung Abu Bakar kadawani bersuara. Kadawani bersuara. Berabah Nabi kita ditampahannya Abu Bakar. Abu Bakar kesakitan beranai supaya Rasulullah kada terganggu istirahatnya. Menjaga adab lawan Nabi kita. Bujur-bujur menjaga adab. Ranai kadawani mengganggu istirahat Nabi. Ngarannya kesakitan titik banyu mata gugur ke pipinya Rasulullah. Bangun Nabi kita. Bangun Nabi kita, kenapa wahai Abu Bakar? Betis ulun wahai Rasulullah. Dilihat Nabi, udah kana wisa. Tuf diludahi Nabi. Timbul kisah mukjizatnya Nabi. Banyu liurnya Rasulullah meludahi betisnya Abu Bakar, langsung ampih wisanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Duduk aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, wabil khusus yang berhadir dalam kesempatan acara kita malam hari ini, yaitu yang pertama yang mulia Al-Habib Haddar bin Muhammad Al-Haddar, yang kedua Al-Habib Ahmad Al-Munawwar, yang ketiga Al-Habib Ahmad Al-Haddar, yang keempat Al-Habib Talib Al-Haddar, dan seluruh habaib yang lainnya. Ampun maaf kalau ulun kada menyebutkan nama-nama pian sabarataan. Yang mulia para alim ulama, guru-guru kita semuanya, wabil khusus Ayahanda Kiai Haji Masarani Hamdan LC, Ayahanda Kiai Haji Dr. Sabran Afandi, Ayahanda Kiai Haji Hanafi Idar, dan juga banyak guru-guru yang lainnya. Ampun maaf ulun kada menyebutkan nama pian satu persatu. Bil khusus pula yang ulun muliakan kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Ansari. Ulun dapat PR dari salah satu guru bahwa ulun disuruh mengorek-ngorek ilmu lawan pian, wabil khusus Kutubul Gaum Al-Makhtutah walimah. Ulun dapat PR, jadi kena ulun insyaallah ada beristilah lawan pian kayak itu, minta waktu pian. Anda dapat PR ini langsung dari kawan pian seperguruan, dari pian di sini sampai pian ke Hadramaut. Itu kawan pian orang Kapuas, itu memerintahkan ulun mengorek-ngorek ilmu lawan pian. Bahasa kasarnya mengorek-ngorek lah itu. Insyaallah kena ulun minta waktu pian beristilah. Hadirin sekalian yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini tadi sudah diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pembacaan Maulid. Acara malam hari ini sudah penuh dengan keberkahan. Tapi kita tambah lagi keberkahan malam hari ini dengan mengenang para aulia yang Allah wafatkan dalam bulan ini. Banyak wali-wali nang diwafatkan Allah di bulan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Di antaranya Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani, Sayyidil Imam Al-Wasil Al-Musil At-Tagi, Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, juga Al-Imam Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas, sahib Ratibil Attas.
Juga banyak wali-wali yang lain seperti yang ada di wilayah kami Kaluwas itu, yaitu Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Hussein Al-Banjari. Kita mengenang, kita mengambil keberkahan dengan mendengarkan sebagian daripada sejarah-sejarah beliau-beliau. Tapi malam hari ini rasa-rasanya ulun ingin fokus kepada dua orang aulia. Fokus kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Nah, mudah-mudahan berkat kita mengenang mereka, membaca dan mendengarkan sejarah mereka ini, Allah limpahkan rahmat yang sangat banyak lawan kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau dilahirkan pada tahun 470 Hijriah di sebuah kampung nang bangaran Jilan yang terletak di luar daripada kota Tobaristan. Ada nang tahu Tobaristan itu di mana Anda kan ya? Ada yang tahu lah pian yuk. Kita kan melihat dalam kitab nih tulisannya Jilan itu sebuah desa yang terletak di luar kota Tobaristan. Tapi kada ada diberi keterangan oleh orang-orang dulu Tobaristan itu di mana. Setelah ditakuni kepada Syekh Google, Syekh Google bisa menjawabkan itu. Kita tulis Tobaristan daerah mana, maka Syekh Google mengatakan Tobaristan terletak di sebelah selatan Laut Kaspia. Itu terletak di negara Iran. Jadi sekarang masuknya di negara Iran. Ujar Google. Nah itu tuh, jadi mun pian hendak tahu bujur kadanya tunti ya ke sana. Hendak tahu bujur kadanya. Cuma itu ujar Google kan, sebuah kota, sebuah desa yang terletak di luar kota Tobaristan. Nah sehingga nisbat Al-Jailani itu nisbat kepada kampung kelahiran beliau. Masyhur jadinya kampungnya Al-Jailani. Jadi Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Nisbat kepada kampung. Ya kita boleh-boleh lah, boleh-boleh aja menisbatkan ngaran kita kepada ngaran kelahiran benua kita. Kayak ulun lahir di desa Talan, ya boleh ngaran ulun Muhammad Yanur Al-Talani, boleh, karena lahir di desa Talan, boleh. Ya daripada pakai al-alnya para habaib, kena habib palsu jadinya. Baik makai kampung kelahiran seorang Al-Talani kan, Al-Talani. Ulun lahir di desa Talan, kecamatan Benua Lawas. Tapi wayah ini diam sudah lebih 5 tahun diam di desa Bahungin, ngarannya Bahari Pasintik. Jadi kalau dalam ilmu hadis apa namanya usul hadis kah, bila 4 tahun diam di benua orang boleh dinisbatkan ke kampung itu. Ulun 5 tahun dah, berarti boleh Al-Fasintiki ujungnya, boleh. Mau kiwara kayak itu malah lepahi nyambet. Nah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahir tadi sekitar tahun 470 Hijriah. Beliau ini keturunan daripada 2 orang yang sangat mulia. Abah Sidin dari jalur Sayyiduna Hasan, Mama Sidin dari jalur Sayyidina Husain. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini, dari jalur Abah Al-Hasani, dari Mama Al-Husaini. Jelaslah kehabibannya, jelas. Yang masyhurnya Syekh, jelas kehabibannya. Kada ada khilaf, semuanya jelas. Nah beliau Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang hidup kah? Apa nih? Nabi sebetulnya kah? Ganti lah. Sekira kada pagat-pagat suara. Nggih. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang sangat memiliki barokah yang luar biasa. Di samping beliau alim, amil, alim ilmunya luar biasa, amil ahli ibadah, wali, tambah beliau sahibul barokah. Ngalih cari nak ini pian. Kadang-kadang ada yang alim tapi kada terlalu amil. Kadang-kadang ada yang bebaya alim tapi amilnya luar biasa.
Kadang-kadang ada yang alim, ada yang amil, tapi barokahnya kada terlalu banyak. Kalau mencari komplit kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, ngalih. Ngalih benar cariannya. Nah, sampai keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dirasakan oleh siapapun bisa merasakannya. Orang-orang dahulu di zamannya beliau, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hidup, bisa menjadi tempat untuk curhat, untuk bertukar pikiran, kayak apa caranya hajat qabul. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak masalah diaduakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan masalahnya kada hanya orang di dunia, masalah orang dalam kubur itu bisa diatasi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan pernah diriwayatkan itu, waktu beliau berjalan, tiba-tiba beliau mendengar orang baku ciak dalam kubur. Ini talinganya hawas, talinganya sidin hawas, kada kayak talinga kita no bengang. Talinganya sidin hawas. Orang karena siksa dalam kubur mendengar sidin, disinggahi sidin. Waktu disinggahi ditakoni sidin, siapa nang mati ini? Kenapa nya maka karena siksa? Ujar orang nang mati ini, wahai Tuan Syekh, pokoknya orang yang sangat-sangat jauh daripada agama. Islam ya Islam, tapi kakak itulah Islamnya gitu. Apakah jersidin inya suah batamuan lawan aku? Oh kada suah wahai Tuan Syekh. Untung bener mensawat tatamuan pian ngene. Kada suah lalu. Makan bang suah kata Pak Imbay wan aku. Kada suah juga. Batamuan pian jangan kada suah apalagi na makan bimbay pian. Kan ada padilat tertentu makan bimbay tuan guru. Ada padilatnya itu. Makanya makan tuh rancaki bimbay tuan guru. Tapi jangan beritaan bimbay sasak rumah. Nyaringi pang lagi mic nih. Nyaringi lagi. Nyaringi efeknya marah kurangi. Nyaringi lagi. Set. Cek. Cari wet sedikit lah. Doa Pak, entar rela. Pernahkah inya makan beimbayan pian? Kada suah. Hadir di majelis kopang, kada suah juga. Baelang ke rumah kopang, kada suah juga. Napa lagi lah diingatakan di beritaan kada suah gini. Jadi adakah jar Syekh Abdul Qadir Jailani orang ini iingatan rasa-rasanya suah ada takait sesuatu tuh ada hubungannya lawan aku? Apakah ada kayak itu? Jadi waktu diingat-ingat oleh nang dipandiri Syekh Abdul Qadir Jailani, ada wahai Tuan Syekh. Waktu pian bekuda, Syekh Abdul Qadir Jailani itu kerancakan pakai bagol, kendaraan sidin bagol. Ya anggaplah kayak mirip-mirip kuda lah kayak itu. Waktu sidin betunggangan, dabunya kendaraan Syekh Abdul Qadir Jailani takana lawan sinang mati ini. Karena dabu kuda atau dabu bagolnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ini ada kaitannya dengan aku, maka aku pintakan kepada Allah supaya ia diberhentikan dari siksaan. Langsung imbah disambat sidin kayak itu ranai dalam kubur. Hinip kayak api simbur banyu. Ada lagi na bunyi kuciak-kuciak ada. Ayo hanya berkat karena dabunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Berkah dabunya sidin. Dabunya bakas sidin berjalan tuh berkah. Nah makanya kita tuh mau ada tuan guru di belakang. Nah kita di belakang aja mengiringi. Di belakang aja itu karena kenal potnya tuan guru tuh berkah. Apalagi sepeda motor Alfa nang gebul tuan gurunya Alfa. Ya sudah di belakang mengiringi, jangan menyelip guru, berkah pian. Siapa tahu berkat kenal pot itu pian kawa kena di hadapan Allah dapat syafaat. Bayat tak hendak disiksa, stop jangan kenal pot. Ulun baharina jahidong ulun baharin cium kenal pot tuan guru. Nah siapa tahu melaran. Nah itu orang ambil berkah tuan guru nih. Nah itu jangan disilip tuan guru ini lan guru kada beadab lah lalu paguruan lalu di kupalnya siapa ngaom lah saya kada tahu dibasa kakanak ada lah orang kayak itu ada mah kon cari ada ada jenusia nang kayak itu tuh ya Allah
Orang lihat kayak di Madura itu lah. Di Madura tuh ta'zimnya lawan guru luar biasa. Gurunya berjalan, itu sepeda motor dimatiin semuanya. Rahatan sepeda motor, gurunya berjalan, tak matiin sepeda motor. Diirit sepeda motor, lalu di hadapan guru. Paguruan ada seorang bersepeda motor dimatiin, sudah lewat pada paguruan hanya menghidupi. Itu di Madura. Ta'zimnya lawan paguruan luar biasa. Itu wadah kita kan kada melingus lalu hadapan mualim gereja tahu ha. Siapa aja mualim ngintok. Atan kada badep lalu paguruan. Ini penting kita jadi santri ini menjaga adab, karena adab ini kunci suksesnya kita. Karena mungkin kita sukses kalau kita su'ul adab wan paguruan kita. Jahat adab wan paguruan kita. Banyak cerita-cerita orang sukses hanya dengan berkat menjaga adab dengan gurunya. Berkhodam itu bagian daripada sukses. Banyak cerita-cerita wali-wali bahari nang sukses berkat bakhodam lawan paguruan. Banyak. Siapa contohnya? Ada wali di Jawa tuh, namanya Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Kiai Abbas itu kan banyak. Kalau kada disebut daerahnya kena tak huruf. Ya, ada Kiai Abbas Buntet, ada. Nah, ini nang dimaksud Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Kiai Abbas Cangaan tuh muridnya siapa? Kiai Khalil Bangkalan. Masuk ke pondoknya Kiai Khalil, Kiai Abbas halus masih. Jadi Kiai Khalil, Abbas kada usah masuk kelas dulu. Tugasnya Abbas menunggui pohon manggaku. Jangan sampai pohon manggaku ada daun sabuting pun nang gugur di situ. Nah, artinya jangan sampai rigat. Bila ada gugur pilih, ada gugur pilih, supaya bersih mangganya Kiai Khalil. Geh Kiai, takdim lan paguruan, maasi susuruhan paguruan. Sampai imbah menyuruh Kiai Khalil kada ingat lagi. Ternyata Abbas 3 hari 3 malam diam di bawah pohon mangga. Masuk asrama kada, masuk kelas kada. Karena perintah Kiai nunggui pohon mangga. Maasi benar pian. Wah, mudah kita ada harapan kita. Suruh mualim nunggui pohon mangga 3 hari kesenap. Pak mualim ni jangan nyuruh nunggui pohon mangga, pasti protes. Kiai Abbas kada ditunggui sidin pohon mangga. Bila ada gugur daun pilih, ada gugur daun pilih. Menjurak mangganya kada. Kita lain dah tuh akal. Apa aja aku disuruh mualim nunggu ibu ku jurak berdahulu. Itu akal kita ngene. Ada sidin kada. Sampai 3 hari ternyata Kiai Khalil mengajar di kelasnya. Tiba-tiba Kiai ingat Abbas. Oh, ada santri baru namanya Abbas. Mana Abbas ya Kiai? Nggih Kiai, di bawah pohon mangga Kiai. Astagfirullah ya Kiai Khalil. Hanya ingat Abbas 3 hari. Sudah 3 hari Yai Abbas tidak masuk asrama, juga tidak masuk kelas. Panggil Kiai Khalil, dipanggil Abbas masuk kelas. Bas, dipanggil Yai, suruh masuk kelas katanya. Nggih, masuk Abbasnya ke kelas. Abbas, hari ini juga kamu harus belajar. Sudah cukup kamu menunggu pohon mangga saya. Hari ini mulai kamu belajar tasrif ya Bas ya. Ikut saya. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala maknanya ia sudah memperbuat. Yaf'ilu, ia akan memperbuat atau sedang memperbuat, sampai kepada fi'il amar. If'il, perbuatlah oleh kamu. Sudah faham Bas ya? Faham Yai? Pindah lagi Bas ya. Nasara yansuru nasran. Nasara, ia telah menolong. Yansuru, ia akan menolong atau sedang menolong. Unsur, tolonglah oleh kamu. Sudah paham ya Bas ya? Paham Yai? Nggih. Pindah kalimat yang ketiga. Raja'a yarji'u. Raja'a maknanya kembali atau pulang. Raja'a, ia telah pulang. Yarji'u, ia akan pulang. Sampai kepada fi'il amar. Irji', pulang oleh kamu. Bas, saat ini juga pulang kamu dari sini. Langsung disuruh kiainya bulik pian. Hanya belajar tasrif, suruh kiai bulik, udah. Belum sempat belajar fikih, belum sempat belajar tauhid, belum sempat belajar tasawuf, belum disuruh irji', bulik Bas ikam weh ini juga. Bulik. Nggih Yai, nggih terus. Bulik Abbas. Ternyata Abbas dibukakan futuh oleh Allah. Tidak ada belajar napa-napa. Kada sawat belajar kitab napa-napa, cuma belajar 3 kalimat fa'ala, nasara, lawan raja'a. Bulik disuruh kiainya, ternyata baya bulik kecangaan Banyuwangi,
Abbas membuka pengajian dan membuka pondok pesantren. Sekarang pondoknya ribuan santrinya. Yang diajarkan Abbas kitab apa? Bukan kitab-kitab kecil, kitab-kitab gonol. Sahihul Bukhari, Ihya Ulumuddin, kada belajar bisa. Hanya dengan berkat ma'asi lawan pangguruan, dibukakan futuh oleh Allah. Ilmunya kada belajar lagi, langsung ditransfer oleh Kiai Khalil lawan Kiai Abbas. Kawala kita nurutin kita. Dah harapan kita ini tuhuk mengaji ya tetap ada paham. Kan gini pang kita dah. Cuma ya syukur je mau mengaji daripada kadang kabau sakakali. Ini ngalih lalu nih nusia nang ada paham. Dan aja ulun nambungol sarumahan to gara-gara nang kada mengaji to. Nuntut ilmu kada, rumah lawan majelis parak kada bisa ke majelis, rumah parak lawan tuan guru kada bisa batakun hukum. Akhirnya ya nan terjadi kisah bungol sarumahan. Hari Ahad bakawinan, malam Senin malam pertama gigir aja tak apa nyembini batakon yang tahu kan niat mandi wajib kada kah ya nyalake niat mandi wajib tuh mulai bahari kakak itu wah ada aja nyembini masuk kakak itu tuh kau kayak apa bacaannya niat mandi wajib minto nang ku kahandaki aja nyalake ku ingat arwah julak melajari bila imbah baca bismillah at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah tuh bacaannya mandi wajib ujar nyalake nih oh salah aja nyembini aku ingat arwah angah bahari melajari ujar arwah angah bila imbah bismillah rabbighfirli warhamni wajburni. Wah kada aja nyalake tahiyatul kada aja jamini rabbighfirli dua kaul yang berbeda. Gigir sama laman malam pertama bangun mintuhanya karena gigir tadi. Napa kakanak maka gigir batang malamanan. Nepang main niat mandi wajib dedena samanya. Kam napa yang rabbighfirli siapa melajari arwah angah. Sanatnya muttasil ila angah. Gampang toh lan siapa? Julak muttasil juga ma'il ila julak. Ada namung kateknya nenek muttasil berataan. Oh salah jejak umah berataan. Nam bujur nama-nama. Nam bujur teh imbah bismillah Allahumma hdina fi man hadait jejak umah. 3 kaul yang berbeda. Tambah gigir sarumahan pian. Bangun paninian nam paling tuha juut berjalan mulai dipadu menuju keluar. Napa menyaiyang maka gigirnya ngene. Ne pang maai cucu-cucu pian nina. Niat mandi wajib dedena samanya. Bah napa ini si utoh ni jer atahiyatul si iyang rabbighfirli gampang napa ulun ingat arwah abah bahari melajari Allah mahdina fi man hadait nama-nama nang bujur salah jenya umah berataan jangan nini nang tuh hata deh salah berataan nang bujur nama nane jangan cucu nang bujur jenya nini buhan mau tahu mandian aja niatnya aku nanggung berataan. Nah ini sakti ngarannya paninian nih ini ngarannya judulnya bungol sarumahan. Maksud ulun tuh di benua kita janganlah nang kayak itu. Kalau di Amuntai ini alasan bungol tuh kada kawa diterima. Kenapa? Amuntai banyak tuan guru, Amuntai banyak habaib, Amuntai banyak pondok, Amuntai banyak majelis. Jahil dalam Islam yang dimaafkan cuma 2. 1 orang hanyar masuk Islam. Kalau inya kada tahu itu dimaafkan. Yang kedua jahil nang dimaafkan itu jauh hidup lawan ulama. Hendak menunti ituan guru ni uyuh benar memakan waktu berhari-hari beungang bahasa orang kampung menunti ituan guru jauh banget mengeluarkan biaya pulang di perjalanan belum tentu aman. Ini nih dimaafu jahilnya dimaafkan kalau inya tersalah dimaafkan. Tapi kalau kita hidup di Amuntai sini hidup para tuan guru para pondok tersalah tidak ada kata maaf. Bilanya salah dasar salah kita. Bilanya masuk neraka jangan protes siapa-siapa. Salahnya kita. Kenapa kada nuntut? Kenapa kada mengaji? Majelis banyaknya, pondok banyaknya, kenapa kada mengaji? Aku kada hendak aja. Nah, si pana salah. Itu kada salah orang lagi, makanya sudah dipadahi kan menuntut kan kayak itu. Nah, kembali ke kisah tadi, kisah manakib tadi. Jadi keberkahan yang didapatkan itu diantaranya dengan menjunjung adab. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani tadi kembali ke kisah tadi, beliau memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Tatkala orang dalam kubur pun dapat masalah, dapat diselesaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Banyak cerita keberkahan Syekh Abdul Qadir Jilani. Di antaranya keberkahan beliau dirasakan oleh orang-orang yang terkemudian. Maksud terkemudian setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka merasakan keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Siapa di antaranya? Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Itu beliau kenapa maka dengarani Abdul Qadir? Karena mendapatkan keberkahan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu kuitannya diberi isyarat kalau anak ikam ini kena lahir laki-laki namanya Abdul Qadir, maka ia akan mewarisi daripada kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bujur juga bayu sudah gonol Al-Imam Habr Al-Qutb mendapatkan keistimewaan yang luar biasa sampai beliau mencetak anak yang ahli hadis, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih Malang, ahli hadis, semuanya dengan keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan Habib Ali Sahibul Maulid itu pernah ada riwayat yang mengatakan pernah Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ini kita ahlu sunnah nerima aja kisahnya. 561 lawan 1333. Oh 700-an tahun. 700-an tahun jaraknya antara Habib Ali dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi beliau datang kepada Habib Ali. Kita ahlu sunnah kada bingung. Membubuhan nang huruf waw itu bisa bingung aja. Kenapa orang mati maka bisa mendatangi nang hidup? Aneh jarnya. Bagi kita kada, karena rumusnya orang wali itu innamatun qalu untuk aku menjawab salam inya. Bayangkan membaca salam kepada Nabi 24 jam nih pasti non-stop. Kalaupun ada nang kada percaya manusia nih 24 jam non-stop mau ucap salam, malaikat pasti ada nang berucap salam lawan Nabi. Berarti roh Nabi itu standby 24 jam. Siapa madahkan Nabi Muhammad mati? Kada ada. Nabi kita hidup. Bahkan Nabi menjawab salam siapapun orang yang mengucap salam lawan sidin. Cuma kita kada dengar. Talinga bangang. Ada dengar salam Nabi menyahuti kita. Jika kita assalamu alayka ayyuhan nabi, itu Nabi pasti menjawab wa alaikassalam. Tapi talinga kita kada dengar. Banyak hijab, banyak penutup sehingga tuli talinga kita kada mendengar jawaban salam. Beda kelasnya dengan Al-Imam Al-Habib Ali bin Alwi Khalaq Qasam. Habib Ali bin Alwi Khalaq Qasam tatkala beliau membaca salawat kepada Nabi, baik di dalam salat maupun di luar salat, itu langsung mendengar jawaban daripada Nabi Muhammad. Itu pangkatnya Habib Ali bin Alwi Khalaq Qasam. Ayo kada kawa ditandingi nang itu. Bahkan banyak orang luar negeri umpat berjamaah di masjid beliau hanya untuk mendengar suara asli Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hebatnya, ini karomat kada tanggung-tanggung pian. Makanya Habib Ali Sahibul Maulid waktu dilahirkan dibawa oleh Abah Sidin kabar gembiranya kepada guru beliau Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Wahai guru, ulun dapat anak laki-laki. Waktu dapat anak, maka gurunya mengatakan, Muhammad, namai anakmu dengan nama Ali. Niscaya ia akan mewarisi kewaliannya Habib Ali bin Alwi Khalaq Qasam. Dengaranilah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lihati kealimannya, lihati kewaliannya. Karena niat maulah ngarannya, ambil berkat lawan orang dahulu. Kayak itu jabian maulah ngaran, kata tapi beripot-ripot. Siapa guru ngaran anak ulun? Muhammad Zaini aja sih. Mudahan alim kayak guru sekumpul, selesai. Kada tapi berhitung-hitung mim 4 H3 mim 4 dal 4 15. Lapah hitung. Nisbatakan ke orang wali ranai. Niatnya supaya mudahan dapat berkah nang si wali tadi, selesai. Itu aja. Mun data ambil ngaran bubuhan nang buntat ya mau ai buntat juga. Ngaran artis nanti ambil lah, misalnya artisnya penyembahyang kada cucuk kayak anak seorang ada penyembahyang juga. Ngaran artis nanti ambil. Siapa-siapakah kayak itu? Nah, kita dilarang menyebut nama demi menjaga kode etik jurnalistik. Oh iya. Isahnya wara, mana bang paham nyebut wara. Kode etik. Ya Allah ya Rabb. Nah, kembali ke pembahasan kita tadi. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mendatangi Habib Ali. Nah, ketika itu kan Habib Ali ini sudah memiliki maulid sendiri, umur 68. Umur 68 Habib Ali mengarang Maulid Simtud Duror. Sebelum itu beliau mulazamah membaca Maulid Ad-Dibai, karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Lalu beliau diberi bisyarah oleh Nabi kita menulis Maulid umur 68 tahun.
Maulid yang luar biasa, maulid yang sangat barokah. Habib Ali mengatakan dakwati ammatil wujud, dakwahku ini akan menyebar ke seluruh alam. Itu disambat Habib Ali. Wa maulidi gadin tasyara ilan nas atau ila jami'in nas. Maulidku ini akan tersebar, maulidku ini tersebar kepada semua manusia. Itu diucapkan oleh Habib Ali. Wa ba yujammi'uhum 'ala Allah. Maulidku ini akan mengumpulkan manusia mengingat Allah. Wa ba yuhibbuhum 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maulidku ini akan membuat manusia cinta kepada Nabi Muhammad. Banyak orang yang kada mengerti isi Maulid Habsyi, tapi katuju membaca. Dengan inya membaca, rasa-rasanya inya makin dekat dengan Nabi Muhammad. Itu sirna ada di dalam kitab Maulid. Padahal kita kada paham kada. Baca aja paham kada. Penyajurang artinya ngene pai tahu aja menjawara. Cuma berkahnya tuh kita dapat pian. Kayaknya tuh kada ada dulak-dulaknya baca Maulid Habsyi. Hendak terus baca. Ini ada sir yang kuat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kada lingo kita. Sama aja ulama-ulama, nada-nada yang dilantunkan oleh Allah yarham Abah Guru Sakumpul, nada-nada syair pujian kepada Nabi, itu nada yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada beliau. Makanya lihati nada-nadanya yang ampun Abah Guru itu di telinga kita nih terngiang-ngiang, kada bisa lingo. Coba aja lagu-lagu nahanyar nada-nadanya hangat-hangat tahi ayam. Hangat tuh mun panas lawas juga hanyar dingin. Ini hangat-hangat tahi ayam. Tumat tuh aja hilang nadanya. Tumat aja hilang. Tapi lagu yang apa namanya versi Abah Guru itu selalu ingat, selalu terngiang-ngiang, kada ada dulak-dulaknya. Karena sebagian disebutkan itu berasal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirnya kuat ya. Kuat benar. Nah, dalam Maulid Habsyi ini luar biasa keberkahannya. Bahkan Habib Ali mengatakan laudawamal wahidu, jikalau ada seseorang mendawamkan, mengistiqomahkan kepada maulidku, kata beliau, atau beliau menyebut au hafadahu, menghafalnya. Maulid itu dihafal dari ya Rabbi salli ala Muhammad malaha fil ufqi nur kaukab, ataupun yang asyrafi badrin fil kauni asyraq, sampai habis, sampai doanya itu dihafal. Jamin, kata Habib Ali, sir Nabi Muhammad diletakkan pada dirinya. Masalah sirnya itu terserah sir namanakah diandaki Allah Ta'ala. Belain-lain jangan sama, mun sama ada rame Maulid Habsyi diandaki Allah Ta'ala pian karena di sir Nabi Muhammad di pintangan liurnya itu pian batiup-tiup banyu aja kabul terus. Cuf tiup, huf tiup, kabul terus. Sir Nabi Muhammad sudah ada di liur pian. Nih, kadang jadi liur Nabi modelnya nih, hakikatnya. Makanya kan salawat liur Nabi itu barokah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi riquhu dawa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang air liurnya jadi obat. Tiup aja ke banyu jadi obat segala penyakit. Jar almarhum Guru Zuhdi. Dihakikatkan itu liurnya Nabi Muhammad. Hebat loh liur Nabi. Siapa nak kau menandingi liur Nabi? Abu Bakar Siddiq, batisnya beliau dipatok oleh tadung, wisanya naik ke batis biru, batis Abu Bakar, tuf diludahi Nabi sedikit. Ludah ambun aja bang, ludah ambun, tuf diludahi gitu. Langsung ampeh. Mana ada tabib naharat kayak itu? Imbah batis surang karena wisa, tuf ludahi langsung ampeh. Ada. Makinnya dokter, makinnya salang disuntik macam-macam dahulu. Banyak banyak palilenya bahasa apa palile tak lalakon, palile itu lalakon bahasa kami di Kalua palile. Ini malah lain bahasa Kalua nih pada bahasa iya kekayaan bahasa lah kayak itu. Batis Abu Bakar biru dipatok tadung, ya Allah, kan rame kisahnya lah, rame kisahnya. Tadung tuh sebujurnya kada hendak pang matok Abu Bakar, tahunya pada sahabat Nabi, cuma tadung tapaksa matok. Kenapa jadi terpaksa? Abu Bakar melindunginya. Aku aja tadung hendak nihat Rasulullah, lawasnya menghadangi dalam guha. Kisahnya kan tadung ini dapat kabar kayak itu najar Allah Ta'ala di sini kenana kekasihku Nabi Muhammad singgah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah di Gua Sur. Tadung baik menyalok sini jaga berdahulu. Lawas ada orang bapajal dalam luang tuh menghadangi Rasulullah. Sekali datang batis Abu Bakar nukupi dinto. Napa dulu sare ke orang ha. Aku jatah dong dah nihat
di maka itu kupe nah kisahnya. Makanya patoknya batis Abu Bakar tuh sebujurnya tadung tuh kada hendak, sebujurnya cari masalah tuh kada hendak. Tapi berkat dipatok tadung ada kisah. Iyalah, berkat dipatok tadung. Satu kisahnya tadung ini bujur-bujur menghadangi Rasulullah, ingin meluapkan rasa rindunya kepada Nabi. Tadung aja rinduan Nabi, nusia kada rindu. Bah, parah pada tadung. Parah pada tadung manusia kada rinduan Rasulullah. Nah, tadung menghadangi Nabi. Sekali datang arainya tadung melihat Rasulullah. Arainya ya Allah, ya tadung kayak ini kah Rasulullah. Nyamannya dipandang, pas batis Abu Bakar nukupe. Langsung patoknya dipatok oleh tadung, lalu timbul mukjizatnya Nabi kita. Nah, ngarannya dipatok tadung. Ada pelajaran dulu waktu dipatok tadung, Abu Bakar kada wani bersuara. Kada wani bersuara. Berabah Nabi kita ditampahannya Abu Bakar. Abu Bakar kesakitan, beranai supaya Rasulullah kada terganggu istirahatnya. Menjaga adab lawan Nabi kita. Bujur-bujur menjaga adab. Ranai kada wani mengganggu istirahat Nabi. Ngarannya kesakitan, titik banyu mata gugur ke pipinya Rasulullah. Bangun Nabi kita. Bangun Nabi kita. Kenapa wahai Abu Bakar? Betis ulun wahai Rasulullah. Dilihat Nabi udah kana wisa. Tuf diludahi Nabi. Timbul kisah mukjizatnya Nabi. Banyu liurnya Rasulullah meludahi betisnya Abu Bakar, langsung ampih wisanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu mun pian dapat sirnya Rasulullah di pintangan situ, niup-niup banyu aja gewian pian nyamanam. Nah, apa guru minta banyu, ampeh. Padahal bacaannya kada napa-napa, bismillah, selesai. Orang dapat sir Rasulullah kada panjang-panjang bacaan. Kita panjang bacakan kadbul kada. Inya sirnya kada kena. Kalau orang kena sir itu biar bismillah tuh selesai. Wadah kami itu bahari orang tak tambahan apa-apa aja. Kita tambahannya bacaannya panton. Ras kutiras. Orang hendak waras, aku hendak beres di sini. Bahari berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bahari wadah kami. Cuma tuh jangan diamalkan. Kita kada kabul kita. Sama orang beranak tuh wadah kami itu minta maaf lah nih tak ada baik pang bacaannya nih. Cuma dasar ada di kampung kami, sangkalang sangkaling tampurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling, lakas nuju luang nang bebulu. Nah, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aneh bacaannya, tapi kadada nang operasi. Itu hebatnya keyakinan orang bahari. Yuk kita nang sekolah pondok mentes bacaan itu, kan dia mau kabul. Kenapa? Kita dalam hati sudah ada i'tirad berdahulu. Coh jo bacaan nang itu nyemau pengkabul. Nah, itu nama ulah kada kabul. Gara-gara nang sangkaan nih kada kuat. Orang bahari keyakinannya Masya Allah. Cuma kita sudah dilajari guru-guru kita lah. Dah beranak tuh sudah Hanna waladat Maryam ya Allah. Wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi kudratil malikil ma'bud. Nah gitu aja dihimati sudah. Nah sesuai lah ilmunya kita orang pondok. Mun sangkalang-sangkaling tadi kada kabul tuh. Nah, sudah kita kembalikan dulu. Jadi waktu Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada Habib Ali sahibul maulid ini, nah tatkala itu beliau sudah mulai mengamalkan maulid habsyinya, sudah mulai mengamalkan maulid. Tatkala beliau sudah mulai mengamalkan maulid, Syekh Abdul Qadir Jailani datang lalu mengatakan kepada Habib Ali, wahai Habib Ali, kalau engkau membaca maulid engkau jangan lupa menyebut namaku. Amunnya ikam bahasa kita membaca maulid ikam jangan kada ingat nyamber ngaranku. Bahasa kitanya Syekh Abdul Qadir Jailani hendak diingat oleh Habib Ali. Maka Habib Ali mengatakan, mulai saat ini apabila aku membaca maulidku maka aku akan barengi dengan sedikit pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka mapas benar hari itu jar didatangkan 4 orang bayi laki-laki. Semua bayi itu dipintakan, wahai Habib Ali, tolong berikan nama kepada 4 bayi ini. Maka Habib Ali mengatakan, semuanya aku beri nama Abdul Qadir. 2 di antara yang 4 itu jadi wali terkenal. Jadi wali yang sangat terkenal. 2-nya kada dikenalkan namanya. 2-nya sangat terkenal di dunia. Pertama Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggab Al-Kutub di Jeddah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggab, ini masyhur. Yang kedua yang mastur sedikit tertutup kewaliannya Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Saggab Solo, abahnya Habib Syekh. Itu dingarani oleh Habib Ali.
Nang manasmiahinya Habib Ali, nang memilihkan ngaran Abdul Qadir Habib Ali. Ganalnya kemudian jadi wali keduanya. Satu jadi wali masyhur, yang satunya jadi wali mastur. Yang masyhur Habib Abdul Qadir Jeddah, itu jadi wali kutub. Sepakat ulama-ulama sedunia di zaman beliau hidup, beliau yang memegang gutbiyahnya. Beliau yang memegang pangkat wali kutubnya. Masya Allah, Al-Habib Abdul Qadir bin Hamad Assegaf Jeddah, 100 tahun umur sidin lah. 100 tahun itu 2010. Bulan Rabiul Akhir ini juga meninggalnya. Bulan Rabiul Akhir ini juga meninggal Al-Habib Abdul Qadir bin Hamad Assegaf. Banyak teladan-teladan Habib Abdul Qadir. Dicaci maki orang, Habib Abdul Qadir kada melawan. Itu bubuhan wow itu menyembati berhadapan, langsung datang ke majelisnya. Apa ini? Hada majelis bid'ah. Hada majelis ahlus syirik. Macam-macam disembati. Karena di majelisnya Habib Abdul Qadir baca maulid, baca burdah, baca pujian-pujian kepada Nabi, dituduh syirik, dituduh bid'ah oleh bubuhannya. Nah, kada dilawan, santai. Bahkan Habib Abu Bakar Adni itu murid beliau sudah menyiapkan dalil-dalil untuk mendebat, untuk melawan kepada bubuhannya. Tapi Habib Abdul Qadir mengatakan, stop, kada usah dilawani. Nah kakak itu tuh malah lapahi, buang-buang tenaga melawani naga itu. Biar dia lihatakan inya bahalulong situ haram, bid'ah, syirik, maramnya kuciak-kuciak tarusakan gawian kita ranai. Marah hanya bihimat itu nyembeti maraminya. Halulong haram bidah maraminya tarusakan gawian seorang napa. Ada kita nih baya sambeti orang lo ranai ya. Tuh jauh orang nyembeti baik kita ampihan mulutan. Nah, nyarah ngarannya. Manang buhannya orang tarusakan seorang bermaulid. Nih hanya milad pertama tarusakan lagi. Harus ada kena milad kedua, milad ketiga. Jangan ibah milad pertama mati. Jangan kada panjang umur ngarannya. Nah, itu tarusakan, jangan takutan wan buhannya tuh. Inyambadahkan haram maraminya tarusakan ha. Betarbang haram jenya misalnya kan, inyambadahkan maraha tarusakan naik pian situ catok. Apa juga ha. Inyambadahkan apa kah misalnya baca manakib haram karena dituduhnya minta lawan wali misalnya. Maraha. Itu diberi pemahaman inya kada mengerti juga. Dipadahi macam-macam ditolaknya juga. Jadi baik berenai tarusakan gawin kita ranai maramnya sudah ini mengancang yuk kalah hegah nih itu benar ya lagi. Atau jangan diturut ento tambahan aja mas korang ento menuruti itu awak boy orang kalah ngarannya nya bisa nang itu jebak kancangan loh kalah ya jangan damai-damai aja damai kaum muslimin harus damai jangan cekcok lah jangan cekcok. Nah jadi masya Allah lah berkah benar. Berkat ditasmiahi Habib Ali, mengambil berkat ngaran Syekh Abdul Qadir, nang ditasmiahi jadi wali luar biasa. Satu jadi wali kutub, yang satunya ya mastur tertutup. Masya Allah pun sepupu, masya Allah, ya khair beb. Siapa lagi muridnya beliau? Yang di kota Aden, Al Habib Abu Bakar Adni, Al Habib Abu Bakar Adni. Ya, itu murid-muridnya Al Habib Abdul Qadir. Kalau yang di Solo ini mastur. Yang di Solo abahnya Habib Syekh yang Yahanana itu abahnya Habib Syekh nang yang Yahanana itu abahnya Habib Syekh nang ulun kisahkan nih Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Assegaf mastur. Tapi kemasturannya beliau sulit dicari tandingannya. Apa sulitnya? Abahnya Habib Syekh itu meninggal dunia pada hari Jumat ketika jadi imam sembahyang Jumat di sujud yang terakhir sholat Jumat. Adakah kira-kira wali yang meninggal kayak itu? Jarang. Cari pian wali nang ada pas meninggalnya kayak itu. Ibarat ada ya jarang benar. Abahnya Habib Syekh meninggalnya ketika jadi imam hari Jumat di sujud terakhir sembahyang Jumat. Posisi paling penting di hari paling mulia, di tempat atau di sujud terakhir, di mana rukun yang paling luar biasa. Di situ meninggalnya beliau. Mastur aja orangnya, tertutup kewaliannya. Karena tapi terkenal, tapi sulit dicari tandingannya. Itu semuaan keberkahan daripada Al Habib Abdul Qadir, berkat Syekh Abdul Qadir Al Jailani yang ditasmiyahiakan ngarannya oleh Habib Ali tadi. Nah, itu masya Allah. Jadi luar biasanya Syekh Abdul Qadir Jailani penuh dengan keberkahan hidupnya beliau.
penuh dengan ilmu, penuh dengan amal, penuh dengan karomah, penuh dengan keberkahan. Bahkan keberkahan beliau bisa dirasakan oleh siapapun. Siapapun bisa merasakan, sampai kita bisa merasakan. Karena disepakati oleh ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ahlud darak. Ahlud darak itu artinya wali, nah apabila dipanggil mau datang. Panggil namanya beliau, mau beliau datang. Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita bisa merasakan, kadang-kadang kita kepepet sesuatu, tapalipit sesuatu. Tiba-tiba Allah berikan pertolongan dengan berkat kita bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak keberkahannya. Masya Allah, luar biasa lah. Luar biasa benar keberkahan Sidin. Nah kemudian beliau meninggal dunia. Syekh Abdul Qadir Jilani ini meninggal dunianya pada hari Jumat 11 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 561 Hijriah. Umur beliau 91 tahun. 91. Kalau Habib Ali meninggalnya tahun 1333. Lahirnya 1256 rasanya lah. Ya, berapa tahun umur Habib Ali tak? Kada saat nyumblahkan kita lah. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu 91 tahun. Ada dulu seorang wali kutub yang berdoa supaya umurnya sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Al-Imam Qutbul Farad wa Jamilul Awsaf Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Omar bin Segaf As-Segaf, sahib Gresik. Habib Abu Bakar Gresik itu berdoa kepada Allah, ya Rob, jikalau pian hendak mengambil umur ulun, ambillah pada usia yang sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. 91 tahun pas pian waktu Habib Abu Bakar Gresik meninggal dunia, umur beliau 91 tahun. Boleh berdoa kayak itulah? Boleh, siapa melarang? Boleh. Hendak mati hari Jumat pian berdoa? Boleh. Siapa nama melarang? Ya Allah, bila pian hendak mamati ulun, mati hari Jumat? Boleh. Jumat ngini kata sarah pian naik gitu kan. Nah, menjumahat ngini lam ini malam sanayan dan berapa hari ini 3 malam 4 malam lagi. Ayo boleh berdoa minta mati hari Jumat boleh. Minta mati bulan Ramadan boleh. Di mana dalilnya? Ya di antaranya manaqib Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar Al-Hasani. Cicitnya Rasulullah. Sayyidah Nafisah itu di Mesir. Hidupnya sejaman dengan Imam Syafi'i. Bahkan waktu Imam Syafi'i garing itu selalu minta doanya kepada Sayyidah Nafisah. Suruh anak murid datang mintakan banyu kepada Sayyidah Nafisah. Ampeh Imam Syafi'i. Bila garing minta banyu kepada Sayyidah Nafisah. Ampeh. Baya garing dan terakhir itu minta banyu jar Sayyidah Nafisah. Aku dah hendak niupakan lagi. Wah kenapa aja anak muridnya? Gurumu pacang mati dah. Sambat Sayyidah Nafisah berdahulu. Habarakan guru pian jar Sayyidah Nafisah nak meninggal sudah. Iyakah Imam Syafi'i? Nyaman aku besi simpun. Nah kayak itu tuh nyamannya lah orang bahari ada nama dahkan. Seorang hipa medahkan. Ada nama dahkan seorang nek mati babal juga malam ini kan mati esok kalau ada tahu juga kita nek. Nah, untung-untungan. Nah Sayyidah Nafisah ini bahkan waktu Imam Syafi'i meninggal berwasiat itu, bila aku mati tolong Sayyidah Nafisah menyembahyangkan jenazahku. Membayangkan Sayyidah Nafisah mengabulkan wasiatnya Imam Syafi'i. Nah Sayyidah Nafisah ini amalan beliau, doanya beliau maksudnya berdoa lawan Allah kayak ini terus doanya. 30 tahun beliau istiqomah minta lawan Allah kayak ini. Ya Rob, jikalau pian ingin mewafatkan ulun, wafatkan ulun hari Jumat saat puasa di bulan suci Ramadan. 30 tahun dipinta Sayyidah Nafisah. Artinya boleh kita berdoa hendak kayak itu, boleh. Ya Allah, mun pian hendak menghabiskan umur ulun, mati akan ulun di majelis, boleh. Boleh, kan ada kiasannya tuh. Nah, Sayyidah Nafisah 30 tahun minta kayak itu. Ya Allah, bila pian hendak mewafatkan ulun, wafatkan hari Jumat ketika ulun puasa Ramadan. Ternyata qabul. Baya Sayyidah Nafisah meninggal dunia, dicabut Allah, dicabut malaikat Israel rohnya saat beliau puasa Ramadan. Waktunya hari Jumat 15 Ramadan hari Jumat. Ayo bayangkan, qabul artinya boleh kita minta. Boleh kita minta supaya mati ini di waktu-waktu tertentu. Bahkan ada ulama berpendapat kayak ini. Di zaman serba fitnah, di zaman serba rusak,
boleh kita minta umur handap, boleh. Ya Rob, sebagaimana seiring dengan rusaknya ini dunia, seiring dengan banyaknya fitnah tersebar ini di alam dunia ini, ya Rob, ulun minta jangan sampai ulun terjerumus ke dalam fitnah itu. Jikalau hendak terjerumus, mati akan haja ulun lagi. Boleh berdoa kayak itu, mun sanggup bah. Kira sanggup lebihan. Ya Allah, handapakeun umur, napun kayak ini banyaknya rusak alam. Marah handap gen jadi ya. Amunam tak ucap nang kayak itu. Nang kararancakan lo hendak panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur Allah hingga na minta panjang, kada tahu na pacang sasat, pacang layau dah tahu. Baik mati becapat pian daripada layau. Nah, kayak itu toh. Mun kehendak tuh salamat, umur panjang, sugih, bini 4 tuh kehendak itu. Kehendakan apanya? Ya maka dada panang kayak itulah. Nah jadi luar biasa lah keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani ini luar biasa. Jadi Al Habib Ali kayak itu juga berkahnya luar biasa, dan wali-wali yang lain pun semuanya penuh dengan barokah. Tapi ulun malam ini lebih fokus kepada dua ini, Syekh Abdul Qadir dengan Al Habib Ali. Yang mudah-mudahan dengan sedikit kita mau uraikan manakib-manakibnya beliau ini, Allah Ta'ala curahkan rahmatnya selalu lawan kita berataan. Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, qabul segala hajat, diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Allah jadikan kita hidup beriman, meninggal pun nantinya dalam keadaan beriman. Semuanya dengan berkat Rasulullah, dengan berkat ahlu baiti Rasulullah, dengan berkat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan berkat Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dengan berkat Sayyidil Imam Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman bin Aqil Al-Attas, dengan berkat Sayyidi Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat ulun sampaikan. Minta ridho, minta halal, minta maaf lawan pian-pian sabarataan, bil khusus kepada para habaib dan guru-guru tuha. Ulun ampun maaf nang sebesar-besarnya lawan pian sabarataan. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.